Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, di mana saja kalian berada, bertemu kembali dengan channel Habib Betawi dalam konten bab puasa kitab fikih Taqriradis Sadidah. Jangan lupa saksikan episode-episode sebelumnya agar bisa dipahami dengan baik, karena ini kitab fikih perlu kita paham secara detail dan secara jelas. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara sekalian, dalam episode yang ke-11, jangan lupa episode yang ke-10 daripada makruh puasa, lanjutan makruh ke puasa, episode yang ke-11. Makruhatus shaum. Makruh puasa ada 8. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat telah dibahas di episode yang ke-11. Sekarang di episode yang ke-12, yaitu al-ghuslu bil ingimas walau kanal ghuslu wajiban. Mandi dengan berendam masuk ke dalam air, hukumnya makruh, sekalipun adalah mandi wajib, mandi junub, mandi hadas besar. Dengan berendam atau kayak berenang, hukumnya makruh. Mandi aja berendam, hukumnya makruh. Bagaimana dengan berenang? Oleh karena itu, lagi puasa, jauhkan dari berenang. Catat, perlu diingat, ketika berenang hukumnya makruh, ketika dia kentut buang angin di dalam air maka membatalkan puasa. Karena ketika kentut, pada saat angin keluar, saat itu juga, seketika itu juga masuk air, membatalkan puasa. Oleh karena itu jangan sampai kita berenang, tahan dulu berenangnya, bukannya hukumnya makruh. Yang keenam, as-siwak ba'da zawal li'annahu yuzhibu raihatal fam. Yang keenam yang makruh dalam berpuasa yaitu bersiwak setelah zawal. Ya, biasa bersiwak ya setelah zawal, atau orang suka gosok gigi. Ingat, kalau gosok gigi nggak pakai apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau pakai odol, pakai air, nah ini dikhawatirkan bisa masuk ke dalam kerongkongan kita, masuk ke dalam tubuh kita, membatalkan puasa. Jadi kalau mau bersihkan seperti siwak aja atau gosok gigi tanpa odol dan tanpa rasa-rasa yang lain, ya itu dibolehkan. Ya, umumnya kita bersiwak karena sama dengan sikat gigi, bahkan lebih bagus karena mengandung protein, mengandung gizi, mengandung segala macam manfaat yang ada di dalam siwak. Nah, ketika dalam berpuasa hukumnya makruh setelah zawal. Kapan zawal? Yaitu ketika sudah masuk waktu zuhur. Jadi mulai dari subuh sampai sebelum zuhur kita bersiwak tidak dimakruhkan, boleh, karena itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Tapi setelah zuhur dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu yudhiba raihatal fam, karena menghilangkan aroma dari orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa aromanya seperti bau misik nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtarul Imam Nawawi adamal karahiyah. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan abror, beliau lebih memilih tidak makruh walaupun setelah zawal. Adapun imam yang lain memakruhkan, ini dalam mazhab Syafi'i, yaitu imam yang lain mengatakan makruh, tapi Imam Nawawi memilih tidak makruh sekalipun setelah zawal. Kemudian yang ke-7 dari yang memakruhkan puasa, kasratus syaba' wan naum, banyak tidur, banyak makan, banyak kenyang. Ya, terlalu kenyang, terlalu banyak tidur. Apa terlalu kenyang? Ya, waktu makan sahur terlalu kenyang. Ya, atau banyak tidur, setelah subuh tidur sampai asar baru bangun. Ya, zuhur bisa lewat, jadi dosa.
Jangan terlalu banyak tidur ketika saat berpuasa. Wal khawdu fima la ya'ni, ya, terlalu melampaui batas dia, terlalu nyenyak dia, ya, yang sesuatu yang tidak jadi manfaat. Karena terlalu banyak kenyang, terlalu banyak tidur ini tidak ada manfaatnya. Di anna dzalik yudhiba faidatas saum. Karena sesungguhnya itu jadi menghilangkan kemanfaatan, keutamaan dalam berpuasa. Karena berpuasa itu adalah menahan lapar dan haus. Dia sengaja banyak tidur atau terlalu sengaja makan yang terlalu kenyang pada saat berbuka sahur, sehingga dia menghilangkan keberkahan atau kemanfaatan di dalam berpuasa. Yang kedelapan, tanawulu syahwatil mubahah minal mashmumat awil mubassirat awil masmu'at. Yaitu yang kedelapan dari yang memakruhkan puasa, banyak mendatangkan syahwat yang mubah. Dari penciuman, mencium, dari memandang, dan dari mendengar. Makruh hukumnya. Adapun yang haram seperti memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah taala seperti ghibah, hasad, dengki dan sebagainya, itu hukumnya haram. Ya, walaupun tidak membatalkan puasa, tapi larangannya ini haram. Jadi kita berdosa. Nah, ini yang makruh, yang dibolehkan. Kita mendengar sesuatu yang dibolehkan. Ya, memandang sesuatu yang dibolehkan atau mencium sesuatu yang dibolehkan seperti mencium minyak wangi. Ya, makanya oleh karena itu makruh ketika berpuasa terlalu banyak minyak wangi dan sebagainya. Nah, sama seperti orang ihram, ketika berpakaian ihram haram hukumnya dia memakai minyak wangi, memakai wangi-wangian, haram ketika ihram. Tapi ketika berpuasa hukumnya makruh. Ya, jadi tahan diri dulu. Ini kita berpuasa, ya, untuk menjadi orang yang bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah apa yang disunnahkan oleh Nabi, oleh agama di dalam kitab-kitab fikih yang kita baca ini, atau kita di mana kalian baca, kalau kalian mendengarkan, maka jalankan sunnah-sunnah dalam berpuasa, jauhkan apa yang makruh, apalagi yang menjadi membatalkan puasa. Sudah selesai makruh-makruh di dalam puasa dari yang pertama sampai yang ke-8, yang ke-1 sampai ke-4 pembahasan di episode yang ke-11, yang ke-5, 6, 7 dan ke-8 di episode yang ke-12 ini. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian semua. Insya Allah episode yang akan datang yaitu yang membatalkan puasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Bagikan ke media sosial kalian. Mudah-mudahan jadi manfaat kita dunia akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.